Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Nami Universitas 1338 dari program studi administrasi publik akan membahas sistem perekonomian liberalisme. Sistem ekonomi kapitalis dan liberalisme. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Dan yang kedua yaitu sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Lanjut, pilar-pilar sistem ekonomi kapitalis, yaitu hak milik privat atau properti. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber daya melalui cara yang legal, mengadakan penggunaannya, dan apabila perlu menjualnya. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang menyadarkan diri sepenuhnya kepada dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Privat tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang menyadarkan diri sepenuhnya kepada individualisme ekonomi dan persaingan pasar-pasar bebas, di mana dalam arti bahwa individualisme adalah tindakan investasi pemerintah yang menyebabkan timbulnya perekonomian, sedangkan persaingan pasar-pasar bebas yaitu mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Berikut ini adalah beberapa kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis, yaitu yang pertama kelangkaan sumber-sumber ekonomi, yang kedua yaitu pandangan tentang nilai barang, yang ketiga yaitu peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis, struktur harga sebagai metode distribusi ekonomi kapitalis. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan yang tidak laku. Kedua keadaan tersebut memiliki konsekuensi masing-masing. Konsekuensi pertama terhadap barang yang laku di pasaran adalah kemungkinan keuntungan yang diperoleh produsen. Pengertian sistem perekonomian liberalisme. Sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sederhananya, sistem ekonomi liberalis adalah suatu sistem ekonomi yang dimana setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar dan juga menjunjung tinggi setiap hak kepemilikan pribadi. Ciri-ciri sistem perekonomian liberalisme yaitu yang pertama, setiap orang memiliki hak yang sama, dan yang kedua, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berusaha, dan yang ketiga itu campur tangan pihak pemerintah, yang keempat setiap barang dan jasa di pasar ditentukan oleh pemerintah, yang keempat itu setiap aktivitas ditentukan oleh masyarakat. Kelebihan dan kekurangan liberalisme itu kelebihan mengembangkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat untuk mengatur kegiatan perekonomian. Kekurangannya yaitu monopoli terjadi di mana-mana pada lapisan masyarakat, penggunaan sumber daya alam yang sangat berlebihan, timbulnya persaingan yang tidak sehat. Dampak negatif dan positif sistem perekonomian. Sistem ekonomi liberal ini seringkali menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan gerakan lain yang mendukung hak buruh serta keadilan sosial yang sudah seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam suatu negara. Dan yang kedua yaitu dampak positif daya masyarakat, meningkatkan produk-produk dalam negeri, memiliki kualitas tinggi, bisa bersaing dalam kawasan global. Dampak negatif terjadinya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dapat terjadi inflasi mendadak dan perekonomian negara menjadi tidak stabil. Pengaruh sistem perekonomian liberalisme di Indonesia yaitu untuk di Indonesia sendiri proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham-paham sistem ekonomi liberalis. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti diwajibkan pada PT Pertamina untuk bisa bersaing dalam berusaha minyak asing dengan standar harga yang sangat tinggi,
diberikan ruang bebas pada pihak asing untuk mengisi potensi-potensi dalam sektor boom, serta ditariknya subsidi listrik untuk kelangkaan kelas bawah. Itulah hasil dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.